Salam dan bahagia, saya Mawar Ninehe, teman saya Agnes Ganumba, dan Bedakan Sihura. Kami dari kelompok B, CGP Angkatan 11. Di sini saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada ruang kolaborasi modul 14 mengenai budaya positif. Adapun yang kami analisis di sana adalah 4 kasus dengan kasus yang berbeda-beda. Kasus pertama mengenai Ibu di sana Ibu Santi mencari pengganti yaitu Ibu Eni, dan kemudian Vivi dan Natali tidak mengindahkan Ibu Eni di dalam kelas sehingga terjadi satu masalah. Kasusnya bisa dibacakan. Ini adalah kasus pertama. Jadi pada kasus pertama ada 4 pertanyaan. Yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jadi di sana sudah dilengkapi ketiga-tiganya, yaitu langkah restitusi menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada. Kemudian langkah restitusi yang kedua, menvalidasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu adalah langkah restitusi yang ketiga. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Pertanyaan berikutnya pada kasus pertama, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawab dari kelompok kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka adalah bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Pertanyaan ketiga pada kasus 1, dalam kasus di atas posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang diambil Ibu Eni adalah posisi teman. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus. Pertanyaan terakhir pada kasus pertama, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawaban dari kami sudah tepat karena telah sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang benar dan mau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Untuk kasus yang kedua, ini mengenai Sabrina yang menggunakan sepatu berwarna, dan saat itu ada Bapak Lukman yang memperhatikan sepatu Sabrina. Inilah kasus yang kedua itu. Pertanyaan pertama pada kasus kedua yaitu dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Posisi yang diambil Pak Lukman yaitu posisi penghukum. Indikatornya adalah tidak ada pada kalimat pada kasus kedua, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Jadi kalimat itu sudah menandakan bahwa Pak Luman menghukum Sabrina. Kemudian pertanyaan kedua pada kasus kedua, yaitu bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Jadi yang pertama sesuai dengan langkah segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas. Ya, yang harus disampaikan pertanyaannya, Bapak melihat Sabrina menyadari tidak menggunakan sepatu hitam. Apa sepatu yang seharusnya dipakai ke sekolah? Untuk langkah restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah, kalimatnya begini, Sabrina, mengapa menggunakan sepatu berwarna? Untuk langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa masih ingat kesepakatan di sekolah kita? Untuk pertanyaan terakhir pada kasus 2, yaitu kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju
oleh peraturan harus berwarna hitam. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Yang pertama, nilai kebajikannya yaitu disiplin, tanggung jawab, komitmen. Sikap Pak Lukman tidak dibenarkan karena membuat murid tersebut dendam, tidak suka dengan guru tersebut. Untuk kasus yang ketiga di sini mengenai kasus Fajar yang tidur-tiduran pada saat les Ibu Dani, les guru bahasa Inggris. Oke, untuk pertanyaan pada kasus ketiga, yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Pembuat berasa bersalah, itulah yang dilakukan Ibu Dani. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Jadi kalimat-kalimat ini, itulah yang dilakukan oleh Ibu Dani untuk membuat Fajar berasa bersalah. Berikutnya, membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Dari kelompok kami ada 3. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Pertanyaan terakhir pada kasus ketiga, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Yang pertama adalah sebagai posisi pemantau, yaitu komitmen dan ada konsekuensinya. Pertanyaannya, Fajar, tahukah kamu kewajiban murid di sekolah? Itu adalah pertanyaan pada komitmen. Benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan keyakinan sekolah atau kelas? Konsekuensinya, pertanyaan pada konsekuensi, apakah kamu yakin dapat memahami belajar bahasa Inggris karena tidur-tiduran? Terakhir, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, melakukan pemanggilan kepada Fajar, menanyakan kepada Fajar mengenai alasan terhadap perilakunya di atas, perilakunya di kelas, memberikan pembinaan sekaligus memotivasinya, mengingatkan Fajar mengenai keyakinan sekolah, menanyakan kepada Fajar sikap dan perilaku yang dilakukan di kelas. Pada kasus 4 itu ada Anto dan Dino, kemudian di sana ada Bu, di sana ada Ibu Suti yang melerai keduanya, dan permasalahan di sini dapat saya jelaskan melalui pertanyaan-pertanyaan pada kasus 4 ini. Yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Yaitu posisi kontrol manajer. Kemudian hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Yang pertama, mengikuti langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Di sana ada kalimat, Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Itulah cara Ibu Suti menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Sedangkan untuk menanyakan keyakinan, Ibu Suti memberi solusi agar keduanya saling memaafkan dengan pertanyaan, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing baju, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Kemudian untuk pertanyaan dalam kasus 4 ini, selanjutnya dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, dan Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan memberikan solusi yang terbaik. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama, tanggung jawab. Pada nilai kebajikan ini, Dino bersedia untuk menjahit kancing baju Anto yang telah copot. Kemudian bekerja sama, Dino menjahit kancing baju Anto dengan dibantu oleh Pak Irfan. Kemudian yang ketiga, persahabatan. Demikianlah hasil presentasi kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya Ahong.